Jadi presiden tanpa istri itu biasa, John. Yang enggak biasa itu presiden tanpa cinta. Akhirnya mematahkan kalau seandainya Prabowo itu menjadi presiden dan tidak punya pendamping, mematahkan pepatah yang sangat populer selama ini, Mas. Apa itu? Di balik lelaki yang kuat, yang hebat, yang sukses, ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Nah, di samping. nah ini bagaimana ini? Ini. Bila hari telah senja, malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Bila sang surya berlalu, hati terasa pilu, hidupku yang sendiri sunyi. Mengapa engkau bertanya, mengapa ku harus berduka? Hidupku hanya untukmu, sayang, sayang. Nah, ada hubungannya dengan tema kita kali ini. Sendiri sunyi. Sendiri sunyi. Ada salah satu calon presiden yang sendiri, Mas. Tapi mungkin dia tidak sunyi. Tapi pertanyaannya, dan banyak juga dipertanyakan orang banyak, kalau seandainya nanti Bapak Prabowo yang tercinta itu menjadi presiden, terus posisi ibu negara bagaimana? Siapa yang menjadi ibu negara? Kamu ketawanya gak enak nih. Saya mau kerja dulu nih. Sekarang ke coba sekarang kamu Mas Mindring dulu deh. Kira-kira nih. Jadi Prabowo itu bukan sosok yang tidak punya cinta. Ya. Dia sosok yang penuh cinta. Masalah tidak punya istri itu gampang sebenarnya. Kalau dia jadi presiden, siapapun mau John sama dia, John. Saya kira gampang bagimu. Jadi dia meletakkan cintanya bukan pada istri lagi. Itu lebih bagus, John. Ya. Cintanya untuk Ibu Pertiwi, bukan ibu negara, John. Oh, iya. Tapi aku agak menggelitik saya sih sebetulnya. Kalau Mas Didi tadi bilang kalau dia bisa jadi presiden, siapa yang nggak mau? Cuman itu juga mengukir sejarah, Mas Didi. Presiden Republik Indonesia menikah. Nggak apa-apa. Iya, tapi kan belum pernah. Ya nggak ada yang salah. Cuman itu kan maksudnya sejarah, tuh Mas. Ya. Setelah terpilih Presiden Republik Indonesia baru menikah. Jadi atau mungkin diseimbarakan. Sebetulnya Prabowo dalam kondisi gini aja cewek yang mau banyak. John. Oh iya. Banyak yang mau. Ya karena dia ingin membagikan cintanya buat Republik ini. Ya. Persoalannya Mas Ugut, terus posisi ibu negaranya gimana? Ibu Pertiwi. Jadi nggak ada ibu negara? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya sebetulnya. Nggak apa-apa karena kalau di Islam kan sholat yang penting ada imam. Oh ya. Jadi cukup. yang banyak istri ngomongnya gampang. Jadi begini, kalau saya Oke, nggak apa dari langsung sini aja kalau dulu. saya Oke. sih. Jadi sebenarnya setiap laki-laki ini dasar ya, dasar. Setiap laki-laki itu butuh pendamping tentu saja. Apalagi seorang kepala negara butuh pendamping. Tapi kalau kalau memang sekarang Pak Prabowo itu belum ada pendamping, bukan berarti dia juga tidak berpikir ke sana. Pasti. Tapi ada sesuatu apa dia belum menemukan setelah kegagalan. Ingat, sesukses lelaki manapun,
Begitu ya. Ini bukan bicarakan saya, kita bicara Pak Prabowo. Kok kayaknya mandang saya dengan agak senyum-senyum. Ya, seolah-olah kayaknya kok lo mikir aja lo kayak gitu kayaknya pentingnya. Jadi sesukses apapun. Jadi tentu seorang laki-laki juga pernah gagal. Nah, kebetulan ini kegagalan dalam rumah tangganya. Itu biasa, namanya hidup. Tapi kemudian mungkin setelah beliau menjadi kepala negara, insya Allah kalau dia jadi kepala negara, kemudian dia tentu akan mencari ibu negara. Dan bahagianya kita, Indonesia akan mantenan. Bayangin. Indonesia mantu. Wong RT aja mantu, ramenya sekampung, apalagi presiden kita gitu, mantenan, bukan main dah. Tapi kemungkinan rujuk kan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika pemilu itu mau rujuk, tapi tahun ini dong enggak nih. Kalau itu kita bicara itu Pak John, berarti itu kita bicara masalah cinta. Dan cinta juga adalah rahasia Tuhan juga gitu. Anugerah juga rahasianya. Kalau memang itu terjadi, ya kenapa enggak gitu. Kalau memang dinyatakan jadi, ya jadilah gitu. Hanya itu ada hanyanya. Ya kalau bisa yang barulah. Cari lagi lah. Iya. Banyak yang cinta sama dia. Oke, Mon, silakan Mon. Tanggapannya gimana? Ngeri teman-teman ini membicarakan personal ya, membicarakan pribadi ya. Saya berusaha untuk. Ya enggak usah, saya potong dulu. Sebetulnya memang kita sebagai masyarakat kan, sebagai masyarakat. Wujud kecintaan kita sebagai seorang presiden. Nah, kira-kira ibu negaranya gimana ya? Bukan kita membenci, tidak, Bang. Ya, saya ngomong aja udah dipotong sama dia. Ya, karena kamu udah menerkam kita soalnya, menerkam. Ya, saya berdoa semoga personel kita tetap lengkap. Gitu. Iya, akan menjebloskan kita bersama. Menurut saya berbicara tentang negara, Pak John, itu yang dibutuhkan bukan istri, saya kira, wakil presiden. Karena dalam rangka untuk mencintai rakyat. Ada hikmahnya juga saya kira ketika beliau dalam posisi personal ya. Itu masalah pribadi yang tidak tercetus di publik, saya kita nggak tahu bagaimana beliau gitu ya. Toh kalau seandainya tidak ada ibu negara, saya pikir tidak merepotkan ya. Ya bisa dibayangkan ketika meresmikan di acara apa tiba-tiba ada HP pulang. Kalau itu kita ini aja ini kok udah di WA tadi ya. Saya kira itu nggak ada aturannya Pak John. Emang nggak ada aturannya. Iya. Tapi imajinasi kita membayangkan ini baru kali ini ada presiden yang ya itu ya kalau seandainya jadi loh ya itu tidak ada ibu negara. Ya. Kalau nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau Pak RT gimana Pak RT menanggapinya? Sebagai ini Pak RT seorang presiden sebagai kepala negara tanpa atau dengan ibu negara itu memang tidak masalah atau bahkan tidak melanggar undang-undang, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, cuma idealnya sebaiknya itu ada ya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan atau bagaimanapun untuk bisa menjadi atau ada seorang ibu negara. Karena namanya perjodohan itu kan rahasia, rahasia yang maha kuasa. Kita juga nggak bisa memaksakan. Kadang kita berkehendak juga kadang nggak jadi, gitu, nggak ada. Ataupun udah ada juga bisa nggak ada, ya kan. Jadi tetap itu bisa berjalan. Toh apa yang dikatakan Mas Kliwon tadi tetap ada wakilnya. Jadi kalau ada sesuatu apapun, nah wakilnya ini berfungsi apapun keadaannya. Nah makanya dibutuhkan wakil yang kompeten, bahkan ini calon wakilnya kan muda. Nah ini diharapkan bisa mendampingi untuk menjalankan roda pemerintahan. Tambahan dikit Pak John. Boleh silakan. Ya, Pak, beliau sangat lancar sekali menyampaikan hal itu karena sampai hari ini nggak ada Bu RT. Saya udah nahan-nahan tadi. Kalau ke rumahnya sampai dibuka lagi. Saja kalau mampir ke rumahnya, makanya itu kan mampir ke rumahnya Tuhan kan. Nggak pernah lihat Bu RT. Itu rahasia Tuhan. Bu RT, Pak RT kita ada nggak ngerti ya. Nah, siapa tahu besok atau tahun depan ada kita
kan nggak tahu. Itu rahasia tuh. Kita mantu jadi. Ya. Mungkin juga harus keluar dulu dari KRT-an ya. Jadi Pak RT besok misalnya kalau misalnya pemilihan RT lagi, ketika dihujat dia belum punya pendamping, presiden aja nggak punya kok. Apalagi saya. Apalagi kita cuma akar rumput. Iya. Nggak ada permaisuri, nggak ada ibu RT aja 32 tahun ya. Apalagi ada ya. Tapi begini teman-teman nonton gayung ya, sama teman-teman di sini. Tapi bagusnya dia nggak ada politik dinasti, nggak ada anaknya. Tapi gini, akhirnya mematahkan kalau seandainya Prabowo itu menjadi presiden dan tidak punya pendamping, mematahkan pepatah yang sangat populer selama ini, Mas. Apa itu? Di balik lelaki yang kuat, yang hebat, yang sukses, ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Nah, ini bagaimana ini? Coba saya mau coba. Husband loving in the Pikachu. Itu tulisan di disertasi mahasiswa dari Pikachu. Dari Sailor Moon ya. Dari negara Francisco. Pecah lagi Amerika. Amerika pecah lagi, Bang. Amerika Francisco jadi negara sendiri. Itu negara Francisco itu di sebelah kebun kosong. Ya, terus ya saya kira menurut saya itu tidak menjadi perbincangan yang cukup serius ya. Karena itu pasti benar kata takdir tadi ya. Takdir itu bisa menentukan siapapun orangnya. Kita sulit menghadapi takdir karena takdir, mati, jodoh semuanya kan Tuhan yang menentukan. Saya mengutip dulu salah satu tokoh, nanti ada manfaatnya bagi Jupri. Ya, boleh. Jupri, walaupun kamu ditakdirkan belum punya jodoh dan sampai hari ini kamu sebenarnya sudah ada Kliwon, cuma dijegal. Jupri sering memotong gitu ya. Dan beberapa episode saya baru ngomong Pak Prah itu dipotong, bowonya ditayangkan di episode berikutnya. Nggak enak kan jadi. Tolong Pri, kamu harus tahu timing ya. Jadi Jupri ini ya pertama itu tadi ya takdir. Sementara belum dikatakan takdir dan belum ada jodoh. Terus menurut saya tetap harus optimis. Kan Jupri berpendapat kalau saya punya istri pasti akan naik, terjadi perubahan. Ya itu kan mindset. Tapi kalau ada istri mah ada dukungan ya. Dan bicara takdir, saya tertarik dengan Kentucky Fried Chicken itu. Bener ya bahasa Inggrisnya ya. Kentucky Fried Chicken itu kenapa gambarnya itu Pak Tua itu karena suksesnya sudah tua. Dia pensiunan tentara. Namanya Kolonel Sanders. Kalau ini benar, karena saya tadi baca dan ngapalin nanti kenceng. Nah, itu dia 16 tahun jadi tentara, tapi tidak sampai pensiun. Nah, terus habis itu dia bekerja di asuransi, terus dia bekerja di salah satu tempat restoran di dekat pom bensin. Dia menyajikan suatu makanan, terus dia menghasilkan 11 resep masakan makanan ayam ya, luar biasa. Terus dia bekerja sama dengan PT Herman, akhirnya dia punya 300 di beberapa daerah, bukan dunia. Lalu dia langsung bergabung dengan bursa saham dan luar biasa seluruh dunia KFC itu merajalela luar biasa. Dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat. Usia sepuh pun bisa sukses. Saya hanya ingin memotivasi kepada Jupri. Ya. Jadi sekali lagi kita mensyukuri seluruh apapun yang terjadi di dalam diri kita. Ya. Sekecil apapun ketika misalkan Jupri nuntun sepeda motor itu kita bersyukuri dan kita berteriak syukur Pri gitu ya. Saya kira aku hanya memberikan ini aja inspirasi motivasi siapa tahu bermanfaat untuk netizen gitu Pak. Itu si Pak Tua Sanders itu punya istri? Punya istri? Kalau untuk istri tidak ada penjelasan di sana Pak John. Dia nggak bilang punya istri biar ada masuk gitu dengan tema tadi itu kan. Anggap aja nggak punya. Anggap aja nggak punya. Sempat tidak ada istri cukup lama dan setelah saya simpulkan ternyata hoak ini. Sekarang Pak RT, gimana Pak RT tentang tanggapannya tentang yang saya bilang tadi tuh, di balik lelaki yang hebat ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Nah ini kalau Pak Prabowo jadi presiden bagaimana ini?
Pepatah ini kasihan loh, pepatah ini menjadi tidak berlaku. Dia mengucapkan pepatah, tetapi kata-katanya patah-patah deh. Karena baru kapal ini. Yaitu sebenarnya ada benarnya, cuma tidak mutlak benar. Oh, iya. Karena keberhasilan kan ditentukan khususnya oleh diri kita sendiri. Karena memang kalau ada istri itu sebagai membela penopang, diri, penyangga, pemotivator, itu memang ada benarnya. Di balik kesuksesan seorang suami ada istri di belakangnya yang menopang atau mendukung. Tapi itu kan tidak mutlak ya. Nah, banyak yang berhasil dia solo karir. Itu banyak dalam hal bidang apa aja. Contoh Pak, contoh. Jangan ngomong banyak doang nih kalau. Banyak tapi nggak ada salah satu contoh tokoh dunia apa sih? Contohnya orang lain tapi bukan siapa? Dia. Saya bisa ngasih contoh. Oke, sekarang ini. Nih Mas Diri membela, coba. Jadi presiden tanpa istri itu biasa, John. Yang tidak biasa itu presiden tanpa cinta. Jadi kalau presiden di dunia itu banyak. Siapa? Vladimir Putin itu salah satu presiden Rusia yang terbaik. Dia sampai sekarang sudah beristri, tapi setelah menjadi presiden dia sudah bercerai. Duda. Oh, duda. Malah dicerai. Meninggal Oh, istrinya. meninggal. Jadi amin. Benar itu tapi Putin nggak punya. Saya lihat barusan. Pantesan dia bisa berani langsung cari data deh. Curang deh. Terus yang kedua, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Wah, itu enggak punya istri, John. Kenapa tahu enggak? Dia perempuan, John. Ini lucu ini. Ini lucu. Jadi biasa, John. Presiden enggak punya istri banyak di dunia. Oke. Ada 16. Cuman di Indonesia belum pernah ya. Iya. Ya itu kan aku cuma ngomong di Indonesia belum pernah kan. Enggak apa-apa artinya kan. Ya. Oke. Cukup? Cukup. Pri? Sebagai seseorang yang senasib membahas tema ini dia males banget ya kan. Dia senasib Saya jangan merasa tidak mendapat dukungan, tidak ada pendamping di samping lantas kita ngerasa tidak sukses. Ya. Kita harus kayak mau nangis. Tetap semangat. Dia tuh kayak mau nangis. Injek. Sampai topinya dilepas. Enggak pakai topi ya. Pokoknya semangat Pak Prabowo. Tapi saya ada heran, John. Apa tuh? Herannya saya itu Pak Prabowo itu kan ganteng. Gitu. Setelah ditinggal istrinya cerai, kok nggak kawin lagi ya? Kenapa saya itu heran. Saya nggak mau ikut-ikutan. Karena ini kan kita sudah saya nggak tahu Mas kalau itu Mas. Itu kata orang. Cuman silakan cari aja sendiri itu beritanya. Mungkin di Google apa di mana. Mungkin bisa ditemukan. Cuman saya tidak tahu. Karena saya tidak melihat sendiri soalnya. Ada lagi yang menambahkan? Mas Piwon. Nggak ada ya? Oke. Teman-teman Waton Gayang, kesimpulannya, sekarang ada kesimpulannya Mas sekarang. Iya. Kesimpulannya, kalaupun seandainya Prabowo terpilih, teman-teman kita doakan bersama. Kita akan mempunyai hajatan yang besar. Presiden, apa kata tadi? Presiden kawin tadi apa? Saya enggak ikutan. Pasti bakal rame kata Yosep. Kata Jupri. Oke teman-teman, siapapun terpilih, mau dia punya istri, mau enggak, itu sudah pasti sudah menjadi takdirnya untuk memimpin negeri ini. Setidaknya gini Pak John, kalau saya bisa menutup juga, setidaknya Pak Prabowo kalau terpilih jadi presiden bisa membuktikan kepada orang-orang yang sendiri, kepada laki-laki yang sendiri, masih sendiri atau sendiri lagi, bahwa tidak semua kesuksesan itu dicapai dengan pendamping.
Begitu aja. Ada penelitiannya. Oh iya, tadi udah saya tutup, tapi saya mau memanjang ya. Apa penelitian gimana Mas? Character of the baby stupid. Bayi bodoh. Udah ditutup aja. Oke teman-teman. Oke teman-teman nonton Gayeng. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye.